Sejak hidupnya dimulai 4,6 miliar tahun lalu, bumi telah melahirkan dan memberi kiamat bagi bermacam spesies. Nah, ini loh filmnya. Deretan keajaiban alam Diam dan diikuti dengarkan. deretan bencana. Deretan keajaiban itu antara lain adalah munculnya makhluk bersel satu, lahirnya fotosintesis, evolusi makhluk Sangat menarik multiseluler, sekali ya ini untuk munculnya banyak kingdom, ditonton. jutaan spesies Pikiran lahir, kita sebagai manusia. serangga, krustasea, ikan, amfibi, reptil, lanjut reptil saja. raksasa, Mungkin mamalia, bisa ditonton hingga sendiri. akhirnya genus Homo yang jadi nenek moyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Torik Sidiki. Nomor induk mahasiswa 2022340025. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muria Kudus. Saya dari Pati, tempat Terangil, Desa Kertomulyo. Sebelumnya mohon maaf ya karena saya belum bisa mengimplementasikan empat keterampilan bahasa, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan mendengarkan. Saya baru bisa menyimak, menulis, mengetik, menulis, sama berbicara itu yang kurang dari saya, kurang sempurna lah. Baik, di sini saya akan meresum film mengenai Diam dan Dengarkan. Saya sudah meresum di HP saya. Kali ini saya akan menyampaikan dengan melihat ya guys, sedikit lah, karena saya belum bisa berbicara dengan sempurna. Bicara dengan sempurna maksudnya itu public speakingnya ya yang bagus itu loh, belum bisa saya. Baik, di sini saya akan meresum mengenai film dokumenter untuk memenuhi tugas UTS keterampilan reseptif yang diampu oleh Bapak Agus Damuki. Diam dan Dengarkan adalah sebuah film dokumenter yang lahir dari perenungan di masa pandemi COVID-19. Ceritanya dimulai saat bumi terbentuk hingga hari ini dan bagaimana bumi menyikapi setiap kondisi yang terjadi. Film garapan rumah produksi Anatman Pictures ini dirilis pada 27 Juni 2020 lalu dan bisa ditonton secara gratis di YouTube. Saya tadi baru nonton ya. Film ini berdurasi sekitar 1 jam 26 menit 14 detik kalau tidak salah. Dengan menonton filmnya itu sangat menarik ya, kalau menurut saya sih. Nah, kalau menurut pemirsa nggak menarik ya langsung skip aja gitu loh. Dengan menonton film tersebut akan membuat kita memutar ulang memori dan menyadari apa saja yang telah manusia lakukan terhadap bumi, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan kepunahan spesies lainnya. Di sini pada film dokumenter ini terdapat 6 segmen. Nanti saya jelaskan pada kesempatan kali ini dengan sedikit melihat resum pada saya. Baik, pada segmen pertama yaitu menyajikan sepenggal video berjudul Kiamat yang Tak Terhindarkan dengan narator aktris Christine Hakim. Bagian tersebut diceritakan perjalanan kehidupan manusia yang mengeksploitasi bumi sejak 12.000 tahun yang lalu. Jadi itu menceritakan mengenai sejarah awal mula terbentuknya manusia, terus pada zaman purbakala lah kalau salah. Ya, pokoknya bahasa Jawa benar ya. Tak latihan bahasa Indo. Ya, jadi itu menerangkan bagaimana manusia itu berkembang dari awal mula mereka muncul dari Homo sapiensis bawa gue apa sendiri lah film dokumenter itu sampai sekarang itu bagaimana sejarahnya manusia mengenai teknologi,
perkembangan dan lain sebagainya. Ya pokoknya menarik lah, ditonton aja. Saya kurang bisa menyimpulkan lah. Jadi ya sebisa saya. Lanjut di segmen kedua, Denis Adiswara menjadi narator pada video berjudul Mens Sana in Corpore Sano. Segmen ini dijelaskan korelasi antara kesehatan mental dan kesehatan raga yang sesungguhnya sangat erat kaitannya. Arti dari mens sana in corpore sano yaitu di dalam jiwa yang sehat terdapat raga yang kuat gitu loh. Jadi erat kaitannya antara kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Di dalam pembahasan ini sangat penting untuk mengenal spiritual, yaitu keyakinan kita terhadap Tuhan. Apa ya lali ya malah ya pokoknya yakin karo sing urip lah, yakin karo Gusti Allah nek agama Islam. Itu termasuk itu termasuk upaya untuk menjaga kesehatan mental kita agar menuju fisik yang baik juga. Kalau mental kita sehat pasti jiwa fisik kita itu sehat gitu loh. Wah curang. Seperti halnya ketika pandemi COVID, kalau kita memikirkan, kalau kita sudah cuci tangan, sudah menjaga jarak, tapi kalau masih memikirkan tentang hal-hal negatif, mental kita pasti kena. Dan itu ada sangkut pautnya dengan fisik kita gitu. Ya langsung lanjut aja. Yo pokoknya atau ana kaitannya antara kesehatan mental karo kesehatan raga. Kemudian dilanjutkan dengan segmen ketiga berjudul Kerajaan Plastik. Dengan narator Arifin Putra. Di bagian ini narator mengajak kita untuk memikirkan tentang dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik dan cara mengatasinya. Mengenai sampah plastik ya pasti kalau dibayangkan itu sepele namun dadi gawe cara bahasa Jawa. Sebelum penggunaan plastik muncul, di film dokumenter itu diterangkan bahwa ada penggunaan kertas sebelum plastik. Tapi penggunaan kertas itu dahulu itu nampaknya banyak sekali dampak negatifnya gitu loh. Kemudian diganti menuju plastik yang lebih ringkas lah biasanya, lebih ringkas dan lebih instan dan buat untuk mengawetkan makanan itu kayaknya lebih efektif gitu loh. Tapi nyatanya sampai sekarang siapa sih yang nggak kenal plastik gitu loh, yang nggak ada plastik seperti halnya botol aqua ini loh. Botol aqua ini terbuat dari plastik. Dampak plastik itu sangat luar biasa sekali ya bagi kehidupan sehari-hari terutama pada zaman modern ini. Dampak negatif itu banyak sekali, dampak positif juga banyak sekali. Dampak positifnya juga seperti membuat sasetan, membuat bungkusan-bungkusan itu lebih mudah gitu, lebih awet. Dan kalau negatifnya sih menurut saya mengenai sampah plastik ya. Sampah plastik itu untuk menguraikan sampah plastik itu sangat sulit sekali, membutuhkan beberapa waktu yang panjang untuk bisa terurai gitu. Kemudian selanjutnya yaitu cara mengatasinya itu ya kalau menurut saya kalau kembali kepada diri masing-masing yang mengenai kesadaran untuk membuang sampah nggak sembarangan, bisa membedakan antara sampah plastik dan sampah yang lain.
atau didaur ulang gitu loh. Kembali ke diri masing-masing sih kalau itu. Cerita terus bergulir hingga segmen keempat. Benar segmen keempat yang dinaratori oleh Eva Celia, segmen yang berjudul Air Sumber Gaya Hidup. Ini menjelaskan tentang fungsi air yang identik dengan sumber kehidupan, bergeser menjadi sumber gaya hidup. Tanpa orang sadari, mereka telah mencemari air sebagai sebuah elemen penting kehidupan. Maksudnya gini ya, mengenai air, kalau air asin itu ya lebih banyak sih yang menurut saya kalau dibanding air apa? Banyu putih, banyu biasa apa? Air tawar. Di dunia di bumi ini mungkin sedikit sekali ya 70-30 lah kalau menurut saya dibandingkan dengan air asin. Perbandingan air asin dan air tawar itu sangat jauh sekali. Apa ya? Ya tentang fungsi air bagi kehidupan kita. Fungsi air sangat penting sekali, sangat urgent sekali bagi kehidupan kita, terutama untuk keseharian kita dalam contohnya mandi, nyuci, terus minum. Itu kan membutuhkan air tawar yang sangat banyak sekali. Namun tidak disangka bahwa dampak dari penggunaan air ini bisa menjadi polusi berkelanjutan. Seperti halnya penggunaan deterjen secara berlebihan. Bayangkan kalau jika satu orang itu menggunakan umbah bahasa Indonesia apa ya? Menyuci. Bayangkan jika satu orang menyuci, itu pasti kalau dikenal ketok resik lho. Ketok resik iku kudune kan sabune kan akeh ya. Lah, iku sak wong nganggo sak deterjen ben ketok resik kudune sabune sing akeh. Lah, bayangno nek wong sejuta wong sak donya nggawa sabun kabeh ora akeh nganone apa jenenge. Ora akeh polusi apa jenenge? Polusi air. Iku lagi deterjen. Apa meneh sing liyane. Karena guyu ya dah oke. Terus apa ya? Untuk kegiatan langsung selanjutnya aja ya. Kesuwan iki. Untuk bagian kelima berjudul Kehutanan yang Maha Esa dinaratori oleh Nadine Alexandra. Pada bagian ini dipaparkan tentang urgensi keanekaragaman hayati dalam kehidupan. Selain itu juga banyak disinggung mengenai dampak ulah tangan manusia terhadap rusaknya hutan. Iki maksudnya pentingnya menjaga hutan agar slogannya itu gimana ya? Lestarikan lingkungan untuk anak cucu-cucu kita. Kalau menurut orang-orang atas gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu hanya ucapan belaka atau omong kosong lah. Kalau menurut saya tindak lanjutnya itu nggak ada gitu loh. Terus dampak ulah tangan manusia terhadap rusaknya hutan seperti penebangan liar atau untuk investasi mengenai ekonomi, pembangunan ekonomi itu kan sangat merugikan sekali ya untuk tidak dampaknya sangat besar sekali bagi lingkungan kita dan tidak mencerminkan untuk menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan untuk anak cucu kita. Terus selanjutnya terakhir segmen ke-6 berjudul Samudra Cinta yang dinaratori oleh Andin Aisyah. Pada segmen ini banyak disinggung tentang hubungan antar tingkat kebahagiaan manusia dengan keberadaan uang. Melalui segmen terakhir tersebut kita diajak untuk bersyukur atas segala sesuatu yang dimiliki dan diberikan oleh Tuhan. Jadi uang itu bukan segalanya gitu loh, bukan semuanya yang dari bahagia itu berasal dari uang gitu loh. Jadi kita diajak untuk bersyukur atas segala sesuatu yang dimiliki dan diberikan oleh Tuhan.
intinya jangan lupa banyakin bersyukur lah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada banyak kata-kata yang salah dan membosankan mungkin bisa skip ya, karena ini udah jam-jamnya ngantuk, jam 2:30. Kalau ada kata yang salah atau tidak enak didengar dari saya, karena saya juga ya nggak begitu terampil lah dalam berbicara. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.